Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, ayah bunda, sahabat Tafko dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kali ini kita bertemu lagi dengan kelas Tafko for Parents dalam tema Kilas Tafko lebih dekat semakin memikat. Nah, ini minggu kedua, yaitu seri kedua. Maksudnya ada seri itu sebetulnya, jadi kita lebih dekat untuk ngobrol dengan tim Tafko. Nah, di minggu lalu saya ngobrol bersama leader dan founder Tafko. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan ngobrol tentang waktu terkendali hidup lebih berarti dengan tim Tafko juga. Nah, penasaran kan siapa dia? Oke, tidak berlama-lama lagi, saya panggilkan narasumber hari ini yaitu Ustazah Risa. Mangga Ustazah Risa, naik ke panggung. Ya, Assalamualaikum Assalamualaikum. Ustazah Risa. Waalaikumsalam. Terima kasih Teh Devi sudah diperkenankan untuk bergabung. Iya, sehat Ustazah? Alhamdulillah sehat. Manggilnya Teteh Alhamdulillah. atau Ustadzah nih? Udahlah, Mbak. Aku Mbak aja Ya, 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 ya. biasanya Mbak. Ya, siap, siap, siap. Biar lebih Siap rileks ya, ya. oke. Heeh. Nah, iya, karena kita kalau fasilitator memang di room fasilitator sama santri-santri kita memang saling memanggil ustazah ya, artinya ustazah itu kan guru ya, gitu. Nah, untuk kali ini kita obrolannya apa sersan aja ya, serius tapi santai gitu. Iya, Jadi betul. 30 menit ke depan, insya Allah kita akan ngobrol tentang waktu terkendali hidup lebih berarti. Nah, jadi akan berkaitan dengan time management nih, Mbak. Ya, gitu. Oke, sahabat Tafko yang baru bergabung, mungkin bertanya nih, Ustazah Harisa itu dari mana ya aslinya? Dari Jogja ya Mbak ya, Jogja ya. Iya, Iya, gitu. Nah, bagi wali santri ataupun santri Tafko tentu tidak asing lagi nih Ustazah Risa itu yang selalu jadi miminnya grup Tafko 15 ini. Gitu. Baik Ustazah, terima kasih atas kehadirannya. Kali ini kita akan berbincang nih berkaitan dengan time management ya. Eh, Mbak Risa kan di keluarga, kemudian di masyarakat itu kan punya amanah ya gitu. Nah, menurut Ustazah, menurut Barisa gitu. Kadang Ustazah, kadang Barisa, santai aja ya, 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 ya. campur-campur. Mangga Teh, mangga Teh. Eh. Jadi menurut Mbak Risa, apakah time management yang sudah dimiliki saat ini sudah efektif dan efisien atau masih perlu pembaharuan atau bagaimana nih? Boleh sharing. Silakan Ustazah. Ya, terima kasih Teh Devi. Kalau misalkan dibilang efektif ya, belum, dibilang efisien juga belum ya Teh ya. Tapi sebelum itu saya mau bercerita terlebih dahulu ya tentang kegiatan saya dan saya ya Teh ya. Jadi supaya nanti kan kadang kan setiap orang kan beda-beda kan ya untuk time manajemennya. Ada yang sibuk, ada yang longgar. Tapi kan kalau misalkan yang longgar tapi mempunyai aktivitas yang nggak begitu banyak, akan tetapi domestiknya juga banyak, itu kan akan berbeda setiap orangnya ya. Jadi alhamdulillah saya diamanai oleh Allah satu orang putra dan satu orang putri. Kebetulan yang pertama itu putri ya, sekarang sudah aliyah dan sudah di pesantren, alhamdulillah. Yang kedua Azan ya, Azan tuh sekarang udah kelas 6 Teh. Azan sekarang kelas 6 dan kebetulan full day. Jadi eh, untuk waktu saya kan lebih lebih banyak gitu. Jadi lebih longgar gitu loh Teh. Jadi bisa selain menghandle kegiatan domestik, alhamdulillah untuk menghandle kegiatan di luar juga agak sedikit bisa mudah gitu Teh. Nah, jadi alhamdulillah saya diberi amanah juga untuk menjadi tenaga pengajar Teh. Jadi saya kalau kegiatan saya tuh setelah anak di rumah beres semua, saya sudah sekolah, saya berangkat sekolah ya Teh ya. Jadi mengajar di suatu sekolah swasta.
kemudian setelah itu sorenya ada kegiatan di madrasah diniyah. Jadi pulang sekolah, kemudian saya langsung nih teh langsung ke mengajar madrasah diniyah di tempat saya sore ya. Kemudian juga setelah ini teh biasanya setelah habis ba'da maghrib ya, ba'da maghrib gak ada ke. Jadi alhamdulillah dengan saya mempunyai waktu yang terencana ya. Jadi sebelum saya kegiatan saya planning dulu nih, planning dulu nih. Kira-kira kalau misalkan pagi itu kegiatan yang harus dilakukan apa aja sih supaya nanti ke depannya itu kegiatan selanjutnya itu lebih terarah gitu teh. Maksudnya bisa apa ya kalau orang Jawa mah kecanda teh gitu loh teh. Kecanda kabeh ya. Jadi bisa ini bisa dan itu bisa gitu loh. Jadi bisa saling inilah terpenuhi semua apa yang menjadi tanggung jawab saya sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, kemudian sebagai seorang ya yang diamanai di kampung ya, maksudnya kayak di PTPA itu teh. Kalau misalkan dibilang efisien dan efektif sih selama ini saya masih ini teh, masih mencari teh, masih mencari. Kadang kan sudah menentukan planning, jadwal kita, oh hari ini tuh kita A, B, C, D. Nah, kadang kan ada jadwal yang tahu-tahu nanti ada sesuatu teh. Nah, jadi kemudian yang kitanya itu sudah tadi sudah dijadwal, ternyata kemudian ada sesuatu, akhirnya jadwalnya melenceng seperti itu. Jadi untuk dibilang efektif dan efisiensi masih mencari-cari teh gitu. Jadi belum belum sepenuhnya efektif dan efisien belum. Jadi ya fleksibel gitu teh. Itu aja sih. Iya, iya. Jadi tentunya dengan sekian amanah yang diberikan gitu, dengan sekian peran yang dijalankan, pasti ya setiap hari, setiap waktu akan mencari eh, dan memperbaharui time management yang dimiliki ya tentunya gitu, Iya, agar betul deh. agar ketemu dan pada intinya sih ya fleksibel itu tadi ya. Kalau terlalu kuku harus begini harus begitu malah stres sendiri gitu ya. Iya, betul deh. Nanti kalau kitanya sesuai dengan apa yang jadi kalau saklek banget kan kita akan capek sendiri kan teh akan apa namanya ya Mm-mm, stres sendiri gitu kan seperti mm-mm, itu. mm-mm. Iya, iya. Baik. eh Selanjutnya, nah, em, Mbak Risa kan sudah memiliki peran tadi ya, beberapa peran baik itu di keluarga, kemudian di sekolah juga ya, kemudian di masyarakat juga. Nah, ada tambahan kemudian peran di Tafko. Nah, boleh dong diceritain kapan eh, apa mulai bergabungnya itu awalnya seperti apa? Karena eh, pekan kemarin Umi pernah cerita kalau tim Tafko ini memang beririsan ya. Ada yang dari ibu profesional, kemudian ada yang dari satu pondok, dan ada satu kampus, dan lain sebagainya. Boleh diceritakan, Mbak? Ya, ya Teh, terima kasih Teh. Alhamdulillah ya awalnya sih waktu itu kan saya melihat di story-nya Umi ya. Awalnya azan dulu Teh, azan dulu itu awalnya bergabung dulu. Jadi pertamanya itu adalah azan menjadi peserta ya, menjadi peserta dari TAFKO. Nah, saya lihat story-nya Umi, kadang kan kita itu tidak ada yang kebetulan ya Teh ya. Allah tuh sudah menentukan ya harus ke sini arahnya. Nah, Betul. saya itu melihat story-nya Umi itu pembukaan untuk santri Tafko. Nah, saya kemudian Bismillah kebetulan si Azian juga di sekolah ada target hafalan kan. Terus supaya nanti dia itu tambah lancar hafalannya, kemudian saya ikutkan azan itu. Ikut bergabung bersama Tafko dan Umi. Nah, dari awal saya dari awal azan Zoom itu saya tuh selalu mendampingi. Terus, oh ternyata menarik ya. Jadi ketika apa Umi apa namanya di kelas itu, jadi anak tuh seneng kayak azan juga kan ya. Enak nih ini hafalannya, jadi nggak kayak di sekolah gitu. Mungkin kalau di sekolah kan harus
anteng, diem gitu kan. Kalau sama Umi kan ada, "Ayo tunjukkan mainan yang warna ini, kemudian tunjukkan benda." Nah, itu jadi si Ajan tuh jadi seneng, awalnya itu. Nah, kemudian setelah itu, Umi itu ini, kayak buka lowongan, lowongan apa ya Teh namanya Teh? Kayak woro-woro juga kan. Perekrutan gitu ya? Merekrut, iya, merekrut Mhm merekrut kan mhm. siapa yang ingin, bergabung dengan tim Tafko. Nah, akhirnya saya aduh sebenarnya saya tuh antara berani sih kayak gitu. Terus, bismillah ajalah, bismillah, mudah-mudahan nanti, bisa mendapatkan ilmu di sini kan. Nah, alhamdulillah kemudian diterima Teh, oh diterima. Jadi alhamdulillah Umi tuh masuk gitu ya, alhamdulillah. Nah, kemudian mulai bergabunglah bersama di Tafko. Saya sangat bersyukur sekali Teh, ternyata bisa ketemu Teteh ya, yang sekian lama nggak ketemu, kemudian ada Ustadzah Qonita, kemudian Umi juga kan jadi lebih intens lagi kan chat-nya kan kalau misalkan kita komunikasinya. Terus kemudian ada Ibu juga yang biasa banget ya, kemudian Mbak Dewi, kemudian ada Mbak Nikmah, ada Mbak Lia, Mbak Ita, Mbak Nini juga. Itu adalah orang-orang yang menurut saya tuh hebat lah gitu. Jadi saya banyak belajar di Tafko Teh. Jadi ketika saya di Tafko, saya banyak belajar dari beliau-beliau, saya menemukan sesuatu yang belum saya temukan sebelumnya, seperti itu, Teh. Jadi, alhamdulillah ini suatu rezeki banget untuk saya ketika saya bisa bergabung bersama tim Tafko, Teh. Gitu. Iya. Jadi alhamdulillah nih, eee, apa ya, for your info akhirnya ya, FYP. FYI, ya kita itu sebetulnya, satu alma mater, alhamdulillah Iya. ya, gitu. Mhm. Dan betul apa kata Umi juga, beririsan. Nah, ternyata akhirnya ketemulah, Mbak Risa ini, Mhm. teman satu pondok Umi juga ya, gitu. Iya. Ya alhamdulillah dan Mhm. tentunya, Umi sudah tahu gitu, kapasitasnya sejauh apa, kemudian kemampuannya seperti apa gitu tentunya ya, gitu. Iya, Baik, betul. tadi, yang awalnya hanya mendampingi gitu, kemudian akhirnya berkecimpung dan bergabung menjadi tim Tafko. Nah, tadi tadi saja dari awal kan sudah diceritakan perannya sudah tidak hanya satu ya, tidak hanya di rumah sebagai ibu rumah Iya. tangga gitu. Mbak Risa juga diamanahi sebagai seorang guru di sekolah, kemudian di masyarakat juga ya TPA gitu. Dari sekian aktivitas sebetulnya sudah padat ya. Nah, ditambah lagi sebagai tim Tafko nih. Ya Allah gitu. Kira-kira Allah. nih ya gitu, apa nih tantangan? Tentunya ya ketemu Sana tantangannya kemari, dong Teh, gitu. Masya Allah. Boleh diceritakan apa nih tantangan terbesarnya ketika sudah masuk ke, tim Tafko gitu? Ya, Silakan. ya Teh, terima kasih Teh. Tantangan terbesarnya itu, Teteh kan tahu ya, saya kan di Tafko kan sebagai admin grup ya. Nah, admin grup selama 3 tahun Teh, bayangkan Teh. 3 tahun admin grup. Nah, saya tuh tantangannya sebenarnya nggak begitu sih, bukan sesuatu yang berarti mungkin untuk orang lain ya, tapi kan menurut saya kan itu sesuatu yang effort banget. Nah, bayangin Teh, admin grup 3 tahun. Kita hampir setiap hari tuh menyapa di grup ya, selama Tafko itu. Nah, saya tuh masih, apa namanya ya, kayak, aduh gimana nih caranya supaya saya tuh bisa menyusun kata-kata yang nanti tuh bisa menarik orang untuk membacanya, supaya saya tuh nanti direspon, nggak dikacangin. Iya bener Teh, saya sampai, aduh gimana ya, saya ya belajar juga kan dari teman-teman yang lain juga, oh seperti ini, ya sudah akhirnya saya juga, bagaimana sih caranya supaya saya itu bisa, apa namanya, merangkai kata, membuat narasi yang sekiranya tuh enak dibaca, kemudian direspon kan. Ya wajar latih 3 tahun gitu kan kalau jadi buku kan udah tebel banget ya. Iya, itu Teh, tantangannya tuh menjadi ini, kita menyapa tiap hari itu kan harus punya ini ya Teh, kosakata yang banyak gitu Teh. Jadi ya itu yang pertama, yang kedua kan, kadang kan sebagai admin kan kita juga sebagai tim ya mempunyai kesibukan juga. Nah, kadang itu saya suka ini Teh, kalau misalkan, mau apa namanya, kayak seperti kemarin ya pas pembukaan Tafko. Nah, itu juga kan saya pas
berbenturan dengan jadwal ya, dengan waktu saya. Tapi alhamdulillah tim Tafko itu adalah orang-orang yang solid. Jadi ketika yang satu tidak bisa, ketika yang satu itu, apa namanya, berhalangan, jadi yang satunya itu saling menggantikan peran Teh. Jadi Masya Allah sekali ya. Jadi, kerjasamanya itu kekeluargaannya sangat hebat sekali. Jadi, ya itu ketika tugas saya, apa namanya, belum bisa, itu digantikan dengan yang lain, gitu. Jadi ketika ada pas berbarengan oh iya ada lagi Teh, ketika saya menjadi fasil Teh. Nah, kebetulan kan saya juga ikut kuliah online ya. Nah itu. Jadi ketika saya menjadi fasil, kemudian berbarengan waktunya dengan kuliah online, saya juga pas presentasi kan. Nah, itu kan saya satu pakai HP, satu pakai laptop. Nah, itu pernah Teh satu kali tuh, saya tuh lupa mematikan mikrofon yang di perkuliahan itu. Jadi suara saya tuh masuk ke itu, masuk ke mana, masuk ke ini, ke yang Kuliah perkuliahan itu itu. ya, Ya, akhirnya akhirnya jadi dosen, jadi "Loh pada tahu kalau Mbak iya Risa lagi loh ngajar gitu. iya loh ini kok ada suara yang lain yang masuk?" katanya. Tapi alhamdulillah alhamdulillah terus kemudian ya dosennya juga ngerti kan, teman-teman juga ngerti. Terus saat presentasi juga pas ngefasil 8:30 kan jatahnya saya presentasi, kemudian saya, komunikasikan ke teman-teman, nanti saya apa namanya, presentasinya setelah jam 9 aja, tuh alhamdulillah teman-teman semua mengerti Teh. Jadi tantangannya itu sih, seperti itu Teh. Jadi kalau pas berbarengan. Mhm. Jadi tentu ada perbedaan ya sebelum menjadi tim Tafko dan setelahnya gitu. Iya, Jadi, lebih beragam gitu, lebih ya betul beragam Teh. dan lebih, apa ya, lebih belajar lagi pada akhirnya kayak tadi merangkai kata gitu, gimana caranya Iya. biar nggak dikacangin gitu. Sebetulnya bukan dikacangin juga ya gitu, Iya, tapi, tetep deh. mungkin, "Oh nanti," gitu, nanti nanti deh diresponnya kadang-kadang kan yang Iya, reader itu kadang begitu ya. Tapi iya iya, kalau betul betul. misalnya pas yang nyapanya menarik, apalagi nih saya sering banget, mendapatkan, apa, sapaan dari, Mbak Risa ini pakai pantun gitu. Masya Allah. Iya, itu Teh. Malah malah apa ya, saya sempet sempet ngambil juga O-nya itu O Wingko, jadi Tafko gitu kan. Iya. Ini kalau nggak salah itu dapat Barisa deh. Nah, ini jadi bikin penasaran nih. Biasanya dapat insight gitu, referensinya tuh dari mana sih biasanya? Ya itu kan membuat suatu pantun yang, apa namanya, yang membutuhkan apa ya Teh, kalau saya kan memang, tidak pandai berpantun ya. Jadi idenya itu kan saya mikirnya tuh agak agak lama gitu loh. Ini kira-kira tuh yang pas tuh gimana sih? Kadang kadang saya pas-pasin misalkan lagi ini ya, lagi apa namanya, lagi senggang, "Ah, aku buat pantun dulu deh, buat besok itu kalau nanti menyapa," itu kan saya gitu Teh kadang. Jadi kadang-kadang inspirasinya itu ya muncul ketika saya lagi santai, "Oh, saya tulis dulu," kayak gitu, untuk besok, apa namanya, tabungan besok ketika saya mau menyapa di grup, seperti itu. Jadi kayak gitu Teh. Nah iya, cakep banget itu. Iya betul tadi ya, 3 tahun jadi admin, grup, kayaknya kalau pantun itu udah jadi buku tebel deh. Yang bisa tahun ketiga lihat lagi di tahun pertama Iya. gitu. Betul, Teh, iya, betul betul. Jadi Mhm kan kita kan mhm. merangkai kata juga ya jadi banyak ini, Teh, jadi saya banyak belajar banget. Jadi, bagaimana sih caranya kita tuh membuat suatu narasi yang orang tuh bisa tertarik gitu loh. Jadi bisa yang Mhm orang tuh kira-kira nanti bisa merespon gitu loh. Kan kadang kan mhm. ada kalau misalkan yang cuman itu doang gitu kan, jadi, eee, yang membaca pun jadi bosan gitu loh, Teh. Kan saya pernah kan, Mhm maksudnya mhm. ya pernah juga ikut suatu ini ya, suatu organisasi. Jadi setiap mengingatkan tuh cuman yang kemarin tuh di-copy, yang kemarin di-copy gitu loh. Jadi kan kurang kurang menarik gitu loh, Teh. Seperti itu, Teh. Iya, Masya Allahnya, kita sebagai pribadi yang punya, apa, amanah, Mbak Risa sebagai admin, kemudian misalnya Mbak Nini sebagai apa konten kreator, apa namanya, kemudian Ibu misalnya sebagai manajer keuangan, itu belajar dan akhirnya belajar juga dari yang lain gitu ya, dari setiap individu di tim itu sendiri ya gitu. Oh, kalau jadi apa namanya,
bikin desain tuh kayak gitu ya gitu. Oh kita tahu Canva, oh ternyata Canva tuh ada pro, ada begini, ada begitu gitu ya. Tentunya seperti saya juga mempelajari dari Mbak Risa ini. Oh Mbak Risa bisa merangkai pantun, enak nih nyapanya, nggak itu-itu aja gitu. Akhirnya, ih pengen deh belajar kayak gitu. Nah iya Teh, ini juga salah satu keuntungan saya Teh. Jadi saya juga benar ya tadi Teteh bilang ya. Jadi belajar desain itu kan kebetulan kan yang apa kuliah online saya itu kan kebanyakan itu eh, tugasnya itu banyak membuat tentang pembelajaran. Jadi tentang materi pembelajaran online Teh. Jadi kita tuh membuat apa namanya media pembelajaran online yang itu nanti akan diupload di media sosial Teh. Jadi bagaimana caranya kita itu memberikan suatu media pembelajaran yang menarik. Nah, awalnya kan saya tadinya nggak tahu Teh. Aduh gimana ya? Ternyata pas pas saya melihat kayak Mbak Nini, terus kayak Ibun, kayak Mbak Ita, oh caranya untuk membuat apa namanya ke YouTube tuh seperti ini gitu Teh. Dan saya juga kadang suka ngerecokin juga Teh sama kayak Ibu Teh, Bun gimana ya caranya untuk ini tuh gimana? Oh gini Mbak Risa, Masya Allah banget kan. Jadi saya dapat ilmu juga Teh kayak gitu. Iya, seperti Betul itu. betul banget gitu. Jadi dari setiap individu kita kita bisa belajar gitu. Dari Mbak Nimah juga merangkai kata untuk captionnya Ya, juga oke banget gitu. Jadi membuat kita individu dari kita itu ih eh, gimana ya caranya bisa begitu? Sepertinya kita juga bisa kalau mempelajari mah kan gitu, gitu ya. Jadi jatuhnya gitu. Iya. ya banyak belajar juga Baik. sama Teh. Dari Teteh juga sama. Saya oh Teteh itu kalau jadi host tuh enak, suaranya empuk gitu kan. Maksudnya tuh cara Empuk menyampaikannya tuh kok bantal kali. cara penyampaiannya tuh kayak public speaking-nya tuh udah keren banget gitu loh. Oh, Masya gimana sih caranya saya Allah. tuh supaya bisa seperti itu. Jadi belajar gitu Teh. Jadi saya tuh ya belajar gitu. Jadi banyak belajar dari individu-individu dari tim Tafko itu gitu loh Teh. Hmm, hmm, Banyak hmm, belajar hmm. dari situ. Iya, betul. Never ending learning pada akhirnya ya. Mm-mm. Oke, semakin seru nih. Wah, banyak yang masih bisa digali nih dari Mbak Risa. Tadi perjalanan sebelum bergabung, kemudian sudah bergabung, ya tantangannya dan lain sebagainya. Malah saya tambah tambah ih keren banget. Udah mah tadi ya udah ngajar, kemudian masih ada adzan yang perlu didampingi juga kan ya gitu. Kemudian kuliah pula nih, Masya Allah gitu. Pernah nggak sih pada satu titik gitu, pernah gitu, ya walaupun sekali atau dua kali gitu, pernah ngerasa keteteran nggak sih? Kayak tadi kan misalnya keren banget itu sambil kuliah, kemudian walaupun bentrok sama kelas Tafko, akhirnya pakai dua device gitu. Tapi pernah nggak sih Pak ngerasa keteteran, ya Allah ini mesti ada yang dikorbanin dan lain sebagainya gitu ketika berbentrok dengan Tafko, kegiatan lain dengan Tafko. Silahkan Pak. Ya pernah sih Teh, pernah yang kayak pas jadwal kemarin itu yang saya ditugaskan untuk pembukaan ya. Ini yang berkaitan dengan Tafko atau pribadi saya Teh? Yang berkaitan dengan Tafko, kan Tafko itu sebetulnya sudah terjadwal ya ketika Iya. kelas Tafko for Parents, kemudian yang Sabtu Minggu kan itu udah terencana. Iya. Tapi kadang-kadang kita punya kegiatan lain yang memang, ternyata bentrok mau tidak mau bentrok gitu ya, gitu. Nah, itu bagaimana menyiasatinya gitu? Ya tadi seperti yang saya jelaskan ya Teh, yang tadi pas kuliah bareng itu berbarengan itu ya alhamdulillah kita komunikasikan sih. Kita komunikasikan sama yang tadi misalkan teman saya jadwal presentasi saya misalkan 8:30. Kemudian saya apa namanya eh, komunikasikan bahwa saya setelah jam 9 aja ya. Alhamdulillah teman itu baik ya. Jadi udah nggak apa-apa kamu nanti setelah jam 9 aja nggak apa-apa bisa gitu. Nah, kemudian kalau misalkan saya di ada tantangan seperti pembukaan kemarin, saya minta tolong Ustazah Dewi untuk menghandle pembukaan karena memang itu saya benar-benar nggak bisa karena baru di jalan Teh. Yang tadinya tugas saya baru di jalan dan di jalannya saya ini kemarin tuh saya tuh baru dari Kamis ya kemarin Teh ya. Pas pembukaan ya hari Kamis ya. Ya itu Iya, Kamis Kamis ya. kalau nggak salah, Ya iya. Kamis. Kamis tuh kan saya baru pulang jam 3:30 kebetulan itu jemput azan saya. Jadi baru di jalan. Jadi benar-benar baru di jalan kemudian hujan. Jadi itu kemudian saya komunikasi sama Mbak Dewi. Mbak Dewi tolong ya handle dulu saya karena belum bisa karena baru di jalan kemudian hujan.
nanti kalau saya sudah sampai rumah insya Allah saya bergabung, gitu. Seperti itu sih, Teh. Iya, jadi intinya kata kuncinya adalah komunikasi ya Iya, gitu. betul, Teh. Insya Allah karena namanya tim kan tidak bekerja sendiri gitu. Jadi kita bisa saling menghandle, bisa saling apa ya? Kalau ada kekurangan saling menutupi mungkin begitu ya. Insya Iya, Allah. betul. Mm-mm. Baik, selanjutnya nih Mbak. Kalau tadi berkaitan dengan mengkomunikasikan dengan tim ya, karena berbenturan dengan atau kebetulan bentrok jadwalnya jadwal Tafko dengan kegiatan lainnya. Nah, ini saya mau tahu dulu, agak mundur juga ini sedikit ya. Mhm. Eh, Bagaimana mengkomunikasikan ketika eh, apa Mbak Risa mulai bergabung dengan tim Tafko nih, yang tadinya awalnya kan cuma ngedampingin doang kan, ngedampingin azan gitu ya. Nah, sekarang malah berkecimpung gitu. Itu kan tentunya membuat agak aneh ya. Oh, kenapa depan laptop gitu? Kenapa kok jadi ngajar? Nah, bagaimana mengkomunikasikan dengan keluarga, terutama dengan pasangan ya, dengan suami, kemudian dengan anak. Silahkan, Mbak. Ya, alhamdulillah, kalau suami, dan azan juga alhamdulillah ini, pengertian, Teh. Saya komunikasikan, misalkan hari Ahad biasanya kan kita kan juga pergi ya, Teh, ya. Pergi misalkan jalan-jalan kemana gitu kan. Nah, saya tuh komunikasikan dulu karena kan saya memang tidak seperti yang lain mungkin ya kalau bisa kayak di mana-mana kayak Umi kan, dimanapun beliau tuh udah hebat banget, dimanapun bisa gitu kan. Kalau saya kan memang orangnya ya pokoknya harus kalau pas saya ada kegiatan Tafko ya saya harus di rumah gitu ya kalau enggak di tempat yang sepi gitu kan, yang sepi banget pokoknya. Nah, itu saya komunikasikan dengan suami, dengan azan, misalkan ada jadwal Tafko nih jam 8 nih, "Nanti kita perginya setelah Tafko ya, jam 9." Nah itu. Terus atau kalau misalkan kita jalan-jalan pagi ya, jalan-jalan pagi, kan kita kan kalau libur kan kadang suka jalan-jalan, terus beli sarapan sambil jalan gitu kan. Nah itu, saya komunikasikan dulu, "Yuk kita sekarang aja, nanti jam 7 harus udah di rumah ya, nanti soalnya Umi ada Tafko." Nah, seperti itu, Teh. Tapi alhamdulillah suami dan Azan juga ngerti itu, mendukung banget malah gitu, mendukung banget itu. Jadi seperti itu, Teh. Kadang kalau misalkan saya kan biasanya kan kalau admin grup itu kan, menyapa kan pas saya lagi ngobrol sama suami gitu kan. Saya juga, "Sebentar ya, tak ini dulu, tak apa namanya, tak menyelesaikan tugasku dulu, aku tak apa namanya, menyapa di grup dulu," seperti itu, Teh. Karena kan suami itu kalau misalkan kita lagi berdua, kemudian megang HP itu kan agak merenggut kan, tapi terus ketika saya izin dulu, itu alhamdulillah beliau, "Oh iya nggak apa-apa, Dek." Nah, seperti itu. Jadi intinya tuh kita menyampaikan komunikasi yang baik, itu insya Allah, bisa mengerti. Nah, jadi sebelum Tafko juga ya Teh, sebelum misalkan Tafko jam 8 nih. Jadi saya itu mempersiapkan ini Teh, kayak sarapan di rumah itu, jadi mempersiapkan sarapan, mempersiapkan segala sesuatu kebutuhan suami dan anak. Jadi ketika saya Zoom, sarapan tuh sudah ada Teh, sarapan sudah ada, jadi tidak, apa ya, terbengkalai lah tugasnya Teh. Jadi ketika saya Zoom kemudian pada kelaparan belum sarapan kan. Jadi saya sediakan dulu nih sarapannya. Jadi sebelum Tafko saya udah keluar ya kalau misalkan nggak pergi kan, keluar cari sarapan dulu misal kayak kue-kue dulu gitu kan, kemudian saya terus Zoom. Siang juga begitu, siapkan sarapan makan siang dulu, baru kemudian saya Tafko. Jadi alhamdulillah selama ini baik-baik saja sih, didukung sama suami dan azan alhamdulillah gitu Teh, seperti itu. Alhamdulillah, betul berarti ya, sesuai dengan judul obrolan kita saat ini, waktu terkendali hidup lebih berarti. Nah, Jadi betul sekali tuh. betul ya, gitu. Jadi kalau Jadi kita waktunya sudah well preparation, gitu kan, seperti seperti apa namanya? eh Sepele ya, kayak misalnya kita ada amanah di Tafko, kemudian keluarga kelaparan lah atau apa gitu, seperti sepele iya, menyiapkan itu, tapi itu kan mmm, urgent banget gitu, iya dan iya betul Teh. kewajiban sebetulnya ya, Iya gitu. iya, itu nomor satu Mm-mm. Teh. Jadi kita Iya, sebelum berkegiatan kita harus yang penting orang rumah tuh kasarnya ya, kenyang dulu lah biar nggak rewel kalau bayi.
Iya iya, betul Jadi betul. biar nggak rewel gitu. Iya, jadi prepare dulu sarapannya, makan siangnya, baru kita terus nanti berkegiatan juga kan kita tenang, nggak mikir, "Aduh, belum sarapan ya, udah jam 9 belum sarapan nih, terus udah jam 1, jam setengah 2 belum belum makan siang nih," jadi gitu Teh, alhamdulillah. Jadi seperti itu. Iya, kalau Sundanya mah jadi kabareg-bareg ti pararupuh cenah gitu ya. Iya Teh, iya Kan iya iya. tenang ya kalau udah, Iya semuanya tenang, udah terpenuhi gitu. jadi suami juga nggak, "Ah kamu nih kegiatan mulu, aku diabaikan," kan gitu kan biasanya kan Mhm ada yang orang yang maksudnya tidak menyiapkan dari awal gitu kan, protes dari suami. Tapi kalau misalkan kitanya udah prepare dari awal kan, suami juga jadi enak kan. Jadi, "Oh iya nggak apa-apa," mhm asal, kewajibannya itu terpenuhi, seperti itu. mhm. Dan sejauh ini sudah sekian tahun, bahkan keluarga, suami, anak juga mendukung ya, itu artinya Iya Masya Allah gitu. Support iya sistemnya oke, karena alhamdulillah dari Mbak Lisanya juga oke juga gitu ya ke iya iya. keluarga gitu. Jadi harus Alhamdulillah. harus sama-sama, harus seimbang lah. Kita berkegiatan di luar juga, kita juga harus memperhatikan, eee, kewajiban kita, Teh, seperti itu. Jadi biar Mhm. berjalan seiringan, kita juga bahagia kan jadinya. Ya, iya betul. Iya. Gitu. Baik baik. Sebentar Mbak Risa, saya sapa dulu, sahabat Tafko dulu ya, gitu. Barangkali ada Oke. yang baru bergabung nih di tengah-tengah obrolan kita, sahabat Tafko, boleh banget untuk memberikan, jempolnya ya, like dan share sebanyak-banyaknya, agar syiar dakwah kebaikan ini semakin, luas tersebar. Dan, untuk sahabat Tafko, barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh banget untuk menuliskan di kolom komentar. Untuk wali santri, boleh juga untuk ditanyakan langsung di grup ya. Insya Allah Ustazah Risa siap untuk menjawabnya berkaitan dengan obrolan kita saat ini. Waktu terkendali hidup lebih berarti. Gitu. Baik Mbak Lisa, eh, tidak terasa nih waktunya sudah semakin 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 mepet, tapi semakin seru sebetulnya nih obrolannya. Ya. Dari awal, oke, tadi sudah bergabung, kemudian tantangannya, kemudian, kenikmatannya di dalam, bergabung dengan tim Tafko ini ya, gitu. Nah, ke depannya nih, Mbak Risa, adakah harapan jangka pendek atau jangka panjang ya untuk Tafko yang mau disampaikan? Silahkan. Ya. Harapannya untuk Tafko dan semua tim, semoga kita semakin solid. Mudah-mudahan ke depannya nanti mungkin ada kelanjutannya ya. Jadi kita kan sudah mau khataman ya ini ya, khataman juz 30. Mudah-mudahan ke depannya kita masih ada agenda yang Tafko berkelanjutan gitu loh Teh. Jadi ada ke depannya masih berlanjut kegiatan Tafko ini. Mudah-mudahan timnya semakin solid. Lancar semuanya, sukses untuk Tafko, gitu deh. Oh, amin ya robbal alamin. Karena kemarin ada bocoran juga ya dari Umi, kita mau new chapter. Nah, chapternya itu seperti apa new-nya kita tunggu ya ke Iya. depannya. Iya, baik Mbak Risa, paling terakhir, silakan boleh kasih closing statement yang berkaitan dengan obrolan kita hari ini, waktu terkendali hidup lebih berarti. Silakan Mbak Risa. Boleh sambil di closing juga nanti say salam untuk apa? Untuk sahabat Tapo juga. Ya. Ayah bunda semua, manajemen waktu yang baik merupakan kunci dari keberhasilan hidup. Kita akan menjadi lebih bahagia, hidup ini akan menjadi lebih berarti. Jangan sampai menyia-nyiakan waktu, waktu itu ibarat pedang. Jika kita tidak menebasnya, maka ia akan menebasmu. Nah, seperti itu. Selamat siang untuk sahabat Tafko dan Bunda semua, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dari saya sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ikut Tafko. Insya Allah. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih Marisa. Terima kasih atas kehadirannya. Dan terima kasih untuk obrolannya. Daging banget hari ini. Terima kasih untuk sahabat Tafko. Sekian dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat.
Kita tutup dengan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.